Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Tadi malam ya, jadi kan gue kemarin ada video mengenai Højlund sama Maguire. Cuman tadi malam tuh ya sekitar habis maghrib lah, ada berita David Ornstein duluan yang mengatakan bahwa Benjamin Sesko secara personal ya udah agree dengan terms ya, syarat kontrak yang ditawarkan oleh Manchester United. Jadi dikatakan bahwa kontraknya sendiri katanya sampai 2030 plus 1 tahun ya, option perpanjangan. Ya termasuk juga habis itu sejam kemudian diberitakan oleh Fabrizio Romano. Cuman banyak yang di komen di video gua, wah bang udah here we go, belum here we go. Udah setuju dulu pemain secara personal, at least tidaknya posisi Manchester United semakin kuat nih dalam tawar menawar dengan RB Leipzig. Kalau Newcastle kan, wah yang penting gue deketin klub RB Leipzig dulu deh, gue naikin lagi tawaran 90 juta euro, mungkin naikin lagi kayak 95 juta euro. Nah maaf, Manchester United personal agreement dulu. Nah, gue memang gak langsung bikin video semalam, cuman gue tungguin here we go gak ya sampai jam 1 tuh, 1:30 gue tungguin. Biasanya kan jam-jam segitu tuh tiba-tiba Fabrizio Romano atau David Ornstein bilang here we go. Ternyata gak ada sampai tadi pagi belum. Oh berarti ini negosiasi dengan Benjamin Sesko untuk bersama dengan si RB Leipzig, Manchester United ini kayaknya masih berlanjut ya, masih berlanjut. Nah terus apa dong mestinya habis ini ya, kita tunggu. Mungkin bisa jadi hari ini, tapi sih kalau melihat apa yang ada gitu ya, apa yang terjadi di dinamikanya ya, menurutku sih mungkin udah 70% 80% lah ya. Ya kalau mau ngomong welcome sih silakan aja, tapi gue sih masih menunggu resmi karena udah here we go aja kadang-kadang suka berubah gitu. Kita kan nggak tahu nih, Newcastle nih udah kelabakan nih. Daripada gue ngambil Nicholas Jackson ya, mendingan gue all in deh. Iya banyak pendekatan bisa merubah Sesko tuh, bisa banyak pendekatan melalui keluarganya. Udah keluarga lo gue beliin rumah di sana, keluarga lo boleh dibawa ya. Kita kan nggak tahu, hal-hal kayak gitu bisa aja mengubah orang ya. Mungkin ya nanti kita akan ganti pelatih, bukan Eddie Howe lagi, bisa juga. Kita main di Liga Champions, lo udah pasti pokoknya minimal 30 pertandingan lo starter. Banyak banget hal yang bisa merubah pendirian orang gitu ya, pendirian pemain untuk pindah gitu. Jangankan pemain bola, lo kerja aja udah mau terima di sana nih, selama lo belum sign kontrak, tiba-tiba kantor lama lo atau kantor yang lain lo langsung gue sediain mobil deh. Nah kayak gitu tuh ya. Jadi kita masih tunggu dulu. Jadi belum here we go teman-teman, belum here we go, dan kita masih menunggu hasil negosiasi Manchester United dengan RB Leipzig ya. Seharusnya RB Leipzig ya, kalau pemain udah pengen ya ke situ, udah bulat, udah nyatakan kepada klubnya dia ya, seharusnya sih lu nggak usah maruk lagi, nggak usah cari duit untung gede-gede lagi. Ya udah segitu penawarannya udah bagus ya. Jangan sampai nanti lu nggak setujuin, nanti Benjamin Sesko-nya ya Manchester United juga bisa bikin apa trik-trik atau langkah-langkah juga dong ya. Lo kalau sampai mengingkari ini ya lo tuntut aja klub lo ya, bisa dong. Misalnya Benjamin Sesko maunya ke MU, cuman RB Leipzig blok gitu ya, whatever. Lo bisa, kalau dulu kan yang gue ceritain Alan Shearer kan, mungkin waktu itu transaksi apa transfer masih nggak terlalu secara landasan hukum gitu loh ya, ngeblok aja gitu. Ini kalau misalnya tiba-tiba Leipzig ngeblok ya, Sesko bisa aja melakukan tuntutan hukum gitu. Nggak bisa, di kontrak gua
ada apa namanya, ada klausa yang mengatakan gue boleh kemana aja. Ya, jadi kita tunggu aja untuk Benjamin Sesko. Nanti mungkin nanti malam kalian, mudah-mudahannya sampai benar-benar here we go. Sampai David Olsten pun juga ada bilang sah gitu. Nah, namun beberapa jam kemudian, mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam ya, gue sambil nunggu here we go, jam 10 atau jam 11, David Olsten lagi ngasih kabar bahwa Manchester United sedang menjajaki, ya, ya istilahnya mulai inquiry lah ya, nanya-nanya, have made contact kalau kata David Olsten, melakukan kontak dengan Brighton and Hove Albion melalui intermediari, melalui maklar nih, perantara, mengenai kondisi deal dari pemain tengah Carlos Baleba. Nah, bukan, gue sempat beberapa episode lalu ya, gue kayak sempat kesel juga gitu loh. Banyak fanbase bilang Carlos Baleba. Umur 21 tahun. Ya, terus kan gue bilang, kayaknya agak sulit karena pertama apa? Ini kita ngomongin Brighton nih. Yang pasti dia akan jual mahal ya, karena memang filosofi klubnya begitu, beli pemain murah jual mahal, Contoh aja ya, Alex McAllister tuh 80 juta pound. Moses Caicedo dibeli sama Chelsea 110 juta pound. Ya, produknya bagus sih, produknya bagus ya. Ya kecuali ya Gyökeres ya pernah di situ ya. Ya, produknya bagus sih pemain tengah. Nah, cuman pastinya ini Brighton ini pasti akan ngambil untung gede. Ya kalau di Transfermarkt sih bilangnya harganya 40 juta euro atau sekitar 35 juta pound. Tapi Brighton ini kan pasti akan ngegas dengan angka gede gitu. Ini pemain Kamerun, wah seharusnya dia senang ya. Ada Brian Mbeumo sama Onana. Kontraknya sampai 2028 dengan perpanjangan setahun, jadi masih 3 tahun lagi. Udah sama nih kayak Sesko nih, masih 3 tahun lagi nih kontraknya. Pastinya sih pasti akan mahal gitu loh. Beberapa berita mengatakan Brighton itu minta sekitar hampir 100 juta pound. Ya. Hampir 100 juta pound. Nah, ini yang menurut gue juga be careful nih, ya. Karena belinya Brighton dari Lille aja itu udah 26 juta pound. Pasti dia minimal 3 kali lipat. Di atas 90 lah. Ya gue gak tahu mau gak tuh dicicil gitu kan. Mau gak ada sistem cicilan. Ini kan Sesko aja cicilan. Cuman memang dia dianggap sebagai most promising yang midfielder ya. Pemain tengah muda yang sangat berprospek. Gue jarang nonton Brighton. Gue pernah nonton dia beberapa kali ya. Waktu dia khususnya lawan MU. Pernah juga yang waktu dia pas ngalahin Chelsea, apa ngalahin Liverpool ya. Ini tipe kayak N'Golo Kante sih ya. Nih ya, bahasa gue jangan jangan dibolak-balik ya. Bukan berarti dia sehebat N'Golo Kante ya. Gaya permainannya kayak N'Golo Kante gitu ya. Cuma kan kemarin kan gue bilang, ngapain sih ngambil pemain muda? 1 tahun dulu aja dia survive. Ya kalau lo mau gede kenapa nggak Fabian Ruiz gitu-gitu. Ya kan yang tipe-tipe kayak Rodri ya. Mungkin udah habis nih saat ini nih stoknya nih. Cuman gue jadi agak mengerti. Jadi gini, gue agak mulai sedikit mencerna nih. Visinya Ineos dalam transfer gimana sih? Mungkin maksudnya mereka adalah ya udah gue all in saat ini deh. Ya, gue all in saat ini nih. Sekalian gue ngetes Ruben Amorim juga. Bisa nggak? Ya, gue beli nih pemain-pemain yang masih muda-muda. Sesko, ya Mbeumo pun juga masih 25 loh. Si Baleba. At least tidaknya gue pengen ngetes juga Ruben Amorim. Lo bisa nggak? Kalaupun bisa nanti berhasil, mungkin kita peringkat 5 atau masuk Champions League. Tahun depan gue gak usah beli pemain lagi gitu. Tahun depan mungkin gue gak usah beli pemain lagi. Ya kan uangnya segala macam. Pertama, bukan uang lo ya. Kedua, Manchester United revenue-nya keempat terbesar di dunia.
dengan peringkat 15 kemarin tuh. Terus ya udah pastilah segala macam komersial, sponsor tuh mah nggak bakal habis Manchester United. Gue nggak tahu nih otaknya Omar berada nih ngakalinnya keuangan kayak apa nih PSR sama FFP, gue belum tahu nih, belum gue buka nih. Tapi gue ngelihat visinya Ineos di situ. Ya mungkin aja 2028 untuk menjadi juara Premier League itu dimulai dari sekarang. Ya. Terus kembali lagi tadi gue bilang mungkin mau ngetes Ruben Amorim, bisa nggak lo ngebawa ini lebih maju supaya musim depan gue nggak keluar duit banyak lagi nih untuk ngebeli pemain jor-joran. Jadi mulai dari sini nih startnya sama-sama nih, ya, termasuk buang-buang yang toksik segala macem. Nah, tahun lalu, ya musim lalu, Baleba ini 40 kali penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 4 gol dan menghasilkan 2 assist. Ya, dia juga telah melakukan 7 kali penampilan bersama Kamerun. Kalau melihat apa sih hebatnya si Baleba? Ya, gue bilang kalau lo ngeliat pertandingannya, saya emang dia mirip-mirip Golo Kante ya. Ini ada statistik ya, dia bermain 2661 menit ya, umurnya 20 tahun, 21. Yang menjadi nilai poin plus lebihnya itu kalau lo lihat nih yang di bagian merah, ini bagian defending sebenarnya ya. Kalau goal threat segala macam, shot frequency ya menurut gue sih so-so lah. Pas progressionnya, kreatifnya nggak begitu carry position, karena dia kayaknya lebih ke defensive midfielder kayak Golo Kante lah. Tapi kalau yang di grafik merah ini ya, areal volumenya maksudnya areal ya, mengarealin 2. Terus ini ada 3 yang menurut gue tinggi. Satu, tackle suksesnya 88% persentasenya. Front foot defending itu 88% ya. Jadi kalau ada yang mau nanya front foot defending apa sih, itu front foot defending itu adalah pemain bertahan ya entah pemain back atau defensive midfielder keluar dari garis pertahanan untuk menantang lawan mencoba merebut bola dan mencegah serangan ya. Berarti ya breaker juga lah, mungkin mirip Ugarte ya. Kalau lo bilang sama aja mau Ugarte sama Casemiro, masih muda gitu kan. Yes, memang mirip ya front foot defendingnya. Tapi yang mau buat gua juga lihat satu plusnya lagi, ini back foot defending. Sebenarnya bukan back foot defending sih namanya, ini back front foot defending ya. Jadi back front foot defending ini adalah pemain bertahan menghadapi lawan di punggungnya dan mempertahankan posisi untuk melindungi bola. Nah, jadi lo bisa paham ya, dia lagi pegang bola, dengan gerakan muternya dia mempertahankan bola, berarti keep the ball ya. Jadi pemain ini harus berada di antara penyerang dan gawang menggunakan kaki belakang untuk berputar, mempertahankan posisi. Muter-muter ala Pogba ya, muter ala Pogba gitu. Nah ini dia bagus nih. Di kita nggak ada memang. Colongan melulu, Bruno nggak bisa, Maino nggak bisa, Casemiro juga nggak bisa dipres, Ugarte juga nggak bagus. Dia maunya buru-buru, maunya ke depan aja, nggak back istilahnya nggak back front foot defending. Nah, ini istilah baru yang mesti kita tahu juga. Jadi mungkin ini ya perbandingan dengan yang maksudnya statistik atau data yang dilihat dari Manchester United. Terus kalau gitu dia akan menyingkirkan siapa dong nih? Nah, kalau masalah menyingkirkan, gue belum tentu juga. Mungkin Kobe Collier lah ya yang akan di loan gitu atau di sekolah. Kalau banyak yang bilang kan, wah Kobe Maino dong tersingkir segala macam bla bla bla. Gue kasih coba statistik. Kobe Maino tuh beda sama Baleba ya. Ini kalau lo ngelihat data statistik grafiknya, Kobe Maino yang biru dan si Baleba yang merah jambu. Forward passing, forward pass, key passes itu bagusan Maino ya. Tapi progressive pass, duel, carrying bola itu bagusan Baleba. Makanya bener Amorim, si Maino itu sebenarnya nggak bisa jadi central midfielder, dia agak ke depan jadi nomor 10 karena key passesnya dia bagus, forward passingnya bagus.
Nah, jadi kalau apakah ini akan mengancam Mainu? Gue bilang nggak juga. Gue bilang nggak juga. Jadi ya kita punya 4 pemain tengah. Casemiro, kalau Casemiro nggak dijual ya mungkin saja sih dilepas sih. Casemiro, Ugarte, ada Maino sama Mason Mount, sama Baleba. Kalau memang akhirnya Manchester United memutuskan untuk membeli Baleba. Oke, jadi itu aja dulu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.